Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusfihani Amalia Hakiki. Saya dari jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hand hygiene atau bisa disebut juga dengan kebersihan tangan, dengan tujuan peserta dapat mengerti dan memahami tindakan tersebut dan juga dapat menerapkan kegiatan tersebut di kehidupan sehari-harinya. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah definisi dari mencuci tangan tersebut, lalu tujuannya, manfaatnya, dan dampaknya jika kita tidak mencuci tangan, lalu waktu-waktu yang tepat untuk kita mencuci tangan, dan terakhir adalah langkah-langkah dari mencuci tangan tersebut. Nah, apa sih definisi dari hand hygiene tersebut? Hand hygiene atau kebersihan tangan adalah prosedur tindakan membersihkan tangan dari mikroba sehingga tidak dapat ditransmisikan ke tempat lain. Definisi hand hygiene tersebut digunakan untuk menggantikan hand wash atau tindakan mencuci tangan. Nah, lalu apa sih definisi dari mencuci tangan tersebut? Mencuci tangan adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari dengan menggunakan air atau cairan lainnya oleh manusia dengan tujuan untuk menjadi bersih, sebagai bagian dari ritual keagamaan ataupun tujuan-tujuan lainnya. Lalu tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah untuk menghilangkan kotoran dan debu yang menempel pada kedua tangan kita. Lalu selanjutnya untuk mengurangi jumlah mikroorganisme yang menempel pada telapak tangan kita. Dan terakhir adalah untuk mencegah transmisi mikroorganisme. Jadi di telapak tangan kita itu ada banyak sekali mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus, dan lain-lainnya yang menempel pada telapak tangan kita. Dan hal tersebut sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Selanjutnya adalah manfaatnya. Apa sih manfaat dari mencuci tangannya? Yang pertama, untuk mencegah risiko tertular flu, demam, dan penyakit menular lainnya. Lalu untuk mencegah tertular penyakit serius seperti hepatitis A. Untuk menurunkan risiko terkena diare dan penyakit pencernaan lainnya. Lalu jika kita mencuci tangan sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan, sejuta kematian bisa kita cegah setiap tahunnya. Lalu dengan kita mencuci tangan, kita juga dapat menghemat uang karena anggota keluarga kita jadi jarang terkena penyakit. Lalu dengan kita melakukan tindakan sesederhana tersebut, sudah banyak manfaat yang kita dapatkan. Dengan hal tersebut kita dapat melindungi keluarga kita dan diri kita sendiri. Lalu jika kita jarang mencuci tangan, apa sih dampaknya? Yang pertama adalah jadi mudah terkena pilek. Salah satu alasan utama rajin mencuci tangan adalah untuk meminimalkan perpindahan virus dan bakteri melalui tangan kita. Karena jika kita jarang cuci tangan, perpindahan virus atau bakteri ini akan memicu mudahnya untuk terkena pilek. Jadi selain pilek, masalah kesehatan lainnya yang melalui proses yang mirip adalah diare. Diare disebabkan oleh perpindahan virus atau bakteri dari dan melalui tangan kita hingga masuk ke saluran pencernaan oleh makanan yang kita pegang. Dan selanjutnya yang ketiga adalah keracunan makanan. Tangan yang terkontaminasi bakteri, kuman, dan virus akan membuatmu keracunan makanan dan kemudian berakhir dengan sakit perut akut, muntah, atau diare. Jadi kurang lebih sama dengan poin yang kedua, diare karena pertama tadi tuh banyak virus atau mikroorganisme yang nempel pada tangan kita, lalu kita nyentuh makanan masuk ke dalam pencernaan kita, lalu timbullah diare tersebut. Selanjutnya ada hepatitis A. Hepatitis A disebabkan karena infeksi virus yang sangat menular. Pemicu hepatitis A ialah virus dan bakteri yang masuk dan menulari tubuh kita jika kita jarang mencuci tangan. Lalu selanjutnya ada terinfeksi bakteri E. coli. E. coli atau Escherichia coli adalah bakteri yang menyebar dari kotoran satu orang ke orang lain. Contohnya saat kita tidak mencuci tangan dari toilet, maka hal tersebut akan memudahkan kita terkena atau terinfeksi dari bakteri tersebut. Lalu yang selanjutnya ada penyakit cairan tubuh.
Cairan yang dikeluarkan tubuh mengandung banyak kuman, terutama saat kita sudah terinfeksi suatu penyakit. Penyakit yang berkaitan dengan cairan tubuh seperti tipes atau penyakit virus Epstein-Barr. Yang terakhir ada impetigo. Impetigo adalah infeksi menular yang biasa terjadi pada anak-anak yang jarang cuci tangan. Ditandai dengan kulit kemerahan yang kemudian berkembang menjadi lecet kecil. Jadi anak-anak sangat disarankan untuk rajin-rajin mencuci tangan. Jadi kapan sih waktu-waktu yang tepat untuk kita mencuci tangan? Yang pertama, sebelum dan setelah makan. Lalu setelah ganti pembalut, sebelum dan setelah menyiapkan makanan, khususnya sebelum dan setelah memegang bahan mentah seperti produk ternak dan ikan. Lalu setelah memegang hewan atau kotoran hewan, setelah mengusap hidung atau bersin di tangan, setelah menangani sampah, dan terakhir sesudah buang air besar dan buang air kecil. Dan terakhir adalah langkah-langkahnya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa. Pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah membersihkan dan membasuhi kedua tangan kita menggunakan air mengalir yang bersih. Lalu, tuangkan sabun cair sebanyak 3-5 cc. Setelah itu, gosok kedua telapak tangan dengan gerakan memutar seperti ini. Lalu gosok punggung tangan dengan sela-sela jari seperti ini, dan jangan lupa lakukan juga di tangan yang sebaliknya. Lalu gosok telapak tangan dan sela-sela jari dengan gerakan seperti ini. Lalu jari-jari sisi dalam dari dalam kedua tangan saling mengunci. Gosok berputar pada ibu jari tangan kiri dalam genggaman tangan kanan. Dan lakukan juga di tangan yang sebaliknya. Lalu, gosok dengan gerakan memutar ujung-ujung jari dengan di telapak tangan yang sebelahnya. Seperti ini. Dan juga dilakukan di tangan yang sebaliknya. Setelah selesai, bilas kedua telapak tangan kita menggunakan air yang mengalir tadi. Setelah itu keringkan kedua tangan kita menggunakan handuk atau tisu menggunakan tisu sekali pakai. Lalu gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutupi keran agar tangan kita tidak kotor lagi. Jika sudah, maka tangan Anda sudah bersih. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dari penjelasan saya dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.